Baik teman-teman, ada yang bertanya, berapa batas maksimal kirim uang ke Indonesia? Ya, dapat saya jawab di sini bahwasanya yang ada bukan batas maksimal, tetapi batas wajar atau tidak wajar seseorang mengirimkan uang dalam jumlah tertentu. Misalkan seorang PMI dengan gaji per bulan 1.500 real, maka wajar bagi dia mengirim uang dalam satu bulannya 1.000 atau 1.500 real. Ada juga seorang PMI yang gajinya misalkan 30.000 real, atau misalkan beberapa teman PMI yang bekerja di bidang telekomunikasi maupun perminyakan yang gajinya ada di atas 50.000 bahkan 100.000 real ya. Nah, bagi mereka wajar kalau tiap bulan mengirimkan uang dalam jumlah 50 atau 100.000 real. Nah, lain halnya jika seseorang misalkan ya di igomahnya jabatannya adalah karyawan atau amil ya, pekerja. Nah, dengan rentang gaji antara 1.500 dan maksimum seorang karyawan itu gajinya 3.000 ya, maka menjadi tidak wajar saat dia kirim uang per bulan 5.000 atau 10.000 ya. Begitupun dengan yang profesional, misalkan gajinya 100.000 tetapi dia mengirimkan uang 200.000 per bulan, maka ini menjadi tidak wajar ya. Atas ketidakwajaran seperti ini, maka pihak bank atau pihak otoritas keuangan di Arab Saudi akan melakukan pemeriksaan. Bisa saja misalkan setelah audit tahunan ya, pihak otoritas keuangan Arab Saudi menemukan bahwa igomah ini jabatannya seorang pegawai hotel atau room service gitu ya. Di jabatannya misalkan amil nadofah, tetapi dia mengirim uang setiap tahunnya itu berjumlah 200.000 real, maka ini menjadi tidak wajar karena maksimal gaji seorang pekerja asing yang berprofesi sebagai cleaning service di sebuah hotel itu antara 1.500 sampai dengan 3.000 real per bulan, yang kalau dijumlahkan per tahun itu berkisar antara 18.000 sampai dengan 36.000 real per tahun. Jadi ini jomplang nih, dia kirim uang 200.000 selama tahun 2020 misalkan ya, sementara gajinya itu profil di igomahnya itu ya hanya maksimal gajinya itu hanya 38.000. Nah, ini kemungkinan besar akan dilakukan audit ataupun pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jadi bagi teman-teman berhati-hati dalam mengirimkan uang ke Indonesia, jangan sampai melebihi batas kewajaran dari profesi yang tercantum di igomah kita. Penjelasan lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai, jangan di skip, dan jika teman-teman like dan jika teman-teman suka silahkan di like, di komen kalau ada pertanyaan ya, dan subscribe. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Tatang di Riyadh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas seputar berapa batas maksimal kirim uang ke Indonesia ya. Saya sudah mencoba merangkum dari berbagai sumber. Mudah-mudahan videonya tidak terlalu panjang ya. Tetapi saya yakin karena video ini penting untuk disimak oleh teman-teman, jadi diusahakan ditonton dari awal sampai akhir ya. Oke. Pertama yang harus kita pahami bahwasanya
saat kita mengirimkan uang dari Arab Saudi ke Indonesia, maka otomatis di situ berlaku ketentuan, peraturan atau undang-undang di Arab Saudi dan juga di Indonesia, ya. Jadi pada saat kita kirim uang, maka peraturan Saudi mengatur beberapa hal. Nah, pada saat uang sampai di Indonesia, ada juga beberapa ketentuan yang harus kita taati dan harus kita tahu supaya kita terhindar dari kekeliruan ataupun kesalahan yang bisa menyebabkan kerugian, ya. Baik. Pertama, ketentuan di Arab Saudi, ya. Jadi ada ketentuan yang berkaitan dengan status kita sebagai pekerja asing di Arab Saudi, dan juga ada ketentuan perbankan terkait dengan model pengiriman atau moda kiriman uang, ya. Mungkin dua aja itu yang pokoknya. Yang pertama terkait dengan ketentuan kita sebagai pekerja asing, maka pemerintah Arab Saudi mengatur bahwasanya pekerja asing boleh mengirimkan uang gajinya ke keluarganya di negara asal. Bagi kita, ya, kita kirim uang ke Indonesia, ya. Jumlahnya adalah ataupun besarannya adalah memang jumlah besaran yang kita terima dari gaji kita sebagai pekerja di sini, ya. Jadi jumlahnya tentu adalah jumlah wajar yang sesuai dengan profil gaji, ya. Jadi profil gaji kita itu akan tergambar dari jenis pekerjaan atau profesi kita yang tercatat di Igomah. Karena memang tidak sedikit ada di antara teman-teman yang di Igomahnya itu jabatannya misalkan amil, pekerja biasa, ya, tetapi dia dipekerjakan sebagai tenaga ahli dengan bayaran yang cukup tinggi. Nah, ini akan sedikit banyaknya merugikan kita, karena kalau kita kirim uang agak besar dengan jabatan sebagai pekerja biasa, maka akan banyak pertanyaan dari pihak bank, sehingga kita perlu menyertakan surat keterangan dari perusahaan bahwa memang itu uang betul-betul milik kita. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan model pengiriman uang, ya. Jadi di Arab Saudi ini, kalau dulu kirim uang itu harus datang ke kantor, ya, ke kantor atau ke bank. Nah, kalau sekarang kirim uang itu sudah bisa melalui mesin ATM, bahkan bisa melalui aplikasi di handphone kita. Nah, ketiga jenis model pengiriman ini ada sedikit perbedaan dari batas atau jumlah maksimal uang yang bisa kita kirim. Maaf ya kalau maaf ya. Oke. Pertama, mungkin teman-teman mengetahui sekarang ini ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengirim uang ke Indonesia. Misalkan seperti Tahwil Ar-Rajhi. Nah, Tahwil Ar-Rajhi ini limitnya atau batas maksimal uang yang bisa kita kirim melalui aplikasi Tahwil Ar-Rajhi sebesar Rp25.000, ya. Kemudian aplikasi yang lainnya seperti STC Pay itu batas maksimalnya per bulannya Rp20.000. Ada juga aplikasi lain yang batas maksimal kiriman per bulannya itu kurang lebih sama seperti itu, ya. Nah, bagi teman-teman harus menjadi catatan, ya, walaupun misalkan kita memiliki aplikasi Tahwil Ar-Rajhi ataupun STC Pay, tetapi kalau jabatan kita di Igomah itu profil gajinya berkisar antara 1.500 sampai 3.000, maka sebaiknya atau seharusnya teman-teman tidak mengirimkan uang lebih dari profil gaji kita atau lebih dari rentang maksimal gaji kita, ya, karena ini akan beresiko bagi kita nantinya. Walaupun di aplikasi itu kita tetap bisa kirim
20.000 atau 25.000. Tetapi kalau gaji kita atau pendapatan kita yang resmi yang kita dapatkan dari perusahaan atau dari majikan hanya misalkan 2.000 atau 3.000, maka kirimkan saja uang gaji kita, ya. Jangan mengirimkan uang orang lain. Oke, selanjutnya tadi aplikasi, kemudian ATM, ya, kirim uang melalui ATM itu limitnya sama dengan melalui aplikasi, ya. Nah, kalau kirim uang yang agak besar, maka opsi yang ketiga yaitu kirim uangnya melalui teller, melalui cara datang ke kantor pengiriman uang, misalkan ke Tahwil Ar-Rajhi. Jadi misalkan seorang pekerja yang gajinya per bulan sekitar 3.000, kemudian sudah bekerja di Saudi selama 20 tahun misalkan, ya, kemudian mendapatkan pesangon sebesar katakanlah 60.000 real atau 70.000 real gitu, ya. Nah, ini untuk mengirimkan uangnya, maka kalau melalui aplikasi berarti harus dibagi-bagi tuh, ya, berarti harus berapa bulan. Nah, kalau mau dikirim sekaligus silahkan datang ke kantor tempat pengiriman uang, ya. Silahkan datang ke kantor Tahwil Ar-Rajhi gitu. Insya Allah uang sejumlah 70.000 itu bisa dikirimkan sekaligus gitu, ya. Selanjutnya apa namanya? Selain ketentuan di Arab Saudi, juga ketentuan di Indonesia terkait dengan besaran kiriman uang. Kalau di Indonesia itu bisa saya rangkum dibagi menjadi dua, ya. Di bawah 100 juta dan di atas 100 juta. Jadi kalau di bawah 100 juta maka kiriman uang itu akan langsung terproses. Kalau di atas 100 juta maka pihak Bank Indonesia mewajibkan kepada bank pengirim di luar negeri untuk memberikan penegasan tujuan kiriman. Jadi gini, pada saat kita mengirimkan uang, maka otomatis di situ ada data pengirim, data penerima, dan juga tujuan pengiriman atau keterangannya, ya. Misalkan untuk keperluan bulanan, untuk beli rumah, untuk bayar sesuatu ataupun lainnya, ya. Nah, itu data itu dikirimkan pada saat kita mengirim uang. Nah, kalau jumlah kirimannya lebih dari 100 juta, maka pihak Bank Indonesia itu mewajibkan bank pengirim mengirimkan juga penegasan tujuan transaksi. Jadi kalaupun uangnya sudah dikirim oleh bank di sini, ya, misalkan kirim melalui Ar-Rajhi, jumlah kirimannya seperti yang tadi, ya, 70.000, berarti sekitar 250 jutaan, ya. Nah, begitu sampai ke Indonesia, maka uang itu tidak akan langsung dimasukkan ke rekening, tetapi akan di pending dulu, dan bank yang di Indonesia akan mengirimkan berita kepada bank pengirim yang isinya meminta penegasan tujuan transaksi. Nah, jadi nanti pihak bank pengirim ini harus mengirimkan berita juga bahwa betul uang tersebut milik nasabah kami yang dikirimkan kepada keluarganya dengan tujuan untuk bla 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 gitu, ya. Tujuannya misalkan untuk renovasi rumah, beli sawah, beli properti dan lain-lain gitu, ya. Yang penting Bank Indonesia itu mewajibkan adanya penegasan tujuan pengiriman gitu. Itu kalau uangnya lebih dari 100 juta. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi, karena memang ini ada masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman, ya. Seperti pertanyaannya itu, saya dapat uang pesangon sekitar 30.000, bagaimana cara kirimnya? Oh, itu udah dijawab tadi, ya. Pertanyaan lainnya, saya mengirim uang milik pembantunya majikan, apakah bermasalah? Nah, ini seru, ini nanti kita bahas, ya. Kemudian saya mau kirim uang sekitar 6.000, ditolak sama bank.
Kemudian ada juga yang bertanya, saya PMI tapi punya bisnis sampingan, bagaimana kirim uangnya? Oke, selanjutnya ada juga yang bertanya, saya kirim uang dalam 1 bulan di beberapa bank, bahkan ada yang melalui aplikasi, jumlahnya cukup besar, apakah akan bermasalah? Oke, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan buat dalam satu video, ya, video khusus. Mudah-mudahan dalam minggu ini videonya sudah bisa kita buatkan, ya. Baik, itu dulu teman-teman. Dan terakhir di sini ada hal-hal yang kita harus berhati-hati, ya, dalam hal pengiriman uang. Ada 3 setidaknya, ya. Yang pertama adalah mengirimkan uang milik orang lain, baik itu teman, saudara, rekan kerja, dengan atas nama kita. Jadi ada teman yang nitip untuk mengirim uang menggunakan igomah kita, dan kita berangkat ke bank atau kita kirimkan melalui aplikasi gitu, ya. Nah, ini harus dihindari teman-teman sekalian, ya, karena nanti semua kiriman itu jadinya tercatat atas igomah kita. Jadi kalau nanti ada audit, bisa saja igomah kita muncul di situ dan menunjukkan bahwa igomah kita mengirimkan uang dalam jumlah besar ke beberapa orang, dan mereka menilai bahwa ini tidak wajar. Resikonya kita bisa dipanggil oleh pihak berwenang, ya. Kemudian yang kedua, dan ini penting ini, igomah dipinjam orang lain untuk mengirim uang. Nah, ini jangan dilakukan teman-teman sekalian. Jangan diberikan igomah kita kepada orang lain untuk mengirim uang, walaupun itu untuk memasang aplikasi. Misalkan kita dipinjam nomor igomahnya gitu, ya, pinjamlah untuk kiriman uang supaya bisa kirim uang melalui aplikasi. Nah, itu jangan, ya teman-teman sekalian, karena beresiko sekali untuk kita. Yang ketiga, nah ini cukup marak, ya, karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali upaya-upaya penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan bank dengan menelpon kita menyampaikan bahwa ATM kita expire, harus segera diupdate, dan mereka akan meminta data pribadi kita, nomor igomah kita, nomor handphone kita. Kemudian mereka juga akan menanyakan apakah ada SMS yang masuk, coba sebutkan SMS-nya. Nah, kalau ada yang seperti itu, hati-hati, jangan dilayani, di close aja teleponnya. Dan kita nggak perlu khawatir karena petugas bank tidak akan menghubungi dengan cara seperti itu. Kalau ATM kita expire, maka pihak bank akan langsung memblokir ATM itu. Nanti kita yang harus datang ke bank atau menghubungi pihak bank, ya. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar, dan jika berkenan silakan klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.